Baik, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Baik, kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Ini sebenarnya merupakan program dari P3K, FG P3K. Assalamualaikum Bu Eka, selamat bergabung. Salah satunya yaitu Belajo Bahame. Nah, di sini kebetulan setiap bulan soalnya kita akan mengadakan kegiatan Belajo Bahame terkait dengan pembahasan pengembangan guru dan pengembangan kompetensi guru tentunya. Dan untuk kegiatan hal ini dan bertepatan juga dengan tugas sebenarnya Bapak Ibu. Tugas saya sebagai calon guru penggerak yaitu mendeseminasikan atau mengimbaskan pembelajaran nih terkait dengan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Dan kami rasa sangat perlu sangat perlu kami share kegiatan ini, budaya positif ini kepada teman-teman guru P3K Kota Lubuk Linggau agar ini bisa diterapkan Bapak Ibu. Semoga bisa diterapkan dan menjadikan budaya positif sekolah lebih baik lagi. Nah, kami hari ini membahas tentang posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, kita lanjut dulu Bapak Ibu ya. Oke, baik. Sebelumnya saya perkenalan diri dulu. Mungkin ada yang sudah kenal dan ada juga yang belum. Perkenalkan nama saya Eko Setiadi. Saya ngajar di SD Negeri 83 Lubuk Linggau, Bapak Ibu. Alhamdulillah sebagai calon guru penggerak angkatan 9, Duta Kipin angkatan 9. Nah, Duta Kipin ini sebenarnya kios pintar ini sebuah aplikasi Bapak Ibu. Dan di Duta Kipin ini juga ada perpustakaan digital. Nanti insya Allah bekerja sama juga dengan Dinas Kota. Kami akan menyebarkan perpustakaan digital gratis. Itu isinya sekitar 400 eksemplar komik Bapak Ibu. Jadi bisa dibaca 400 eksemplar komik dan itu bisa diakses tanpa internet. Jadi langsung ada di laptop, anak-anak nanti bisa baca. Nah, ini selanjutnya nanti akan diinfokan terkait perpustakaan digital. Dan alhamdulillah juga sebagai Google Master Trainer walaupun level 1 Bapak Ibu. Dan diamanahkan juga sebagai ketua IG Lubuk Linggau dan juga pernah jadi ketua FGP 3K Lubuk Linggau 2002 2023 sampai sekarang udah mengundurkan diri. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mungkin apakah suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Jelas ya. Terima kasih Bu Eka. Nah, selanjutnya mungkin saya mulai dari satu pertanyaan Bapak Ibu. Nah, mungkin pertanyaan ini menurut Bapak Ibu apa sih itu disiplin? Boleh di chat atau langsung open mic juga boleh. Menurut Bapak Ibu apa sih itu disiplin? Silakan Bapak Ibu. Kalau mau tulis di chat juga nggak apa-apa. Saya cek. Ada yang mau berpendapat terkait dengan apa sih itu disiplin? Sebelum saya guru penggerak, itu disiplin itu menurut saya itu anak itu harus nurut semua, harus rapi semua kayak gitu. Nah, di sini ada menurut Bu Karmila kebiasaan yang memerlukan tanggung jawab dalam menjalankannya. Oke, benar sekali Bu Karmila. Disiplin harus juga dibarengi dengan tanggung jawab. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Mungkin kami minta pendapatnya Bu Eka. Bu Eka menurut Bu Eka disiplin itu apa Bu? Bu Eka nih sambil ngajar. Jadi semangat untuk ngikut dia ngajar juga ikut juga. Oke, kami lanjutkan dulu ya Bu Eka. Lihat.
Ya, menurut definisi itu disiplin adalah suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai-nilai kepatutan dan ketaatan. Salah satu nilai karakter tersebut selalu ditanamkan guru di sekolah dengan harapan dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif. Nah, eh, selama ini pikiran kita itu anak-anak disiplin itu lebih banyak yang kita perintahkan Bapak Ibu. Artinya disiplin anak itu munculnya dari luar diri mereka atau eksternal mereka. Nah, sesungguhnya disiplin yang baik itu adalah disiplin yang muncul dari dalam diri mereka sendiri atau internal mereka sendiri. Nah, bagaimana itu mewujudkannya? Sebelum mewujudkan tersebut, kami akan sharing dulu terkait dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru Bapak Ibu. Mungkin di sini kita bisa nebak-nebak nanti ya kita tuh bagian kontrol yang mana ya gitu ya Bapak Ibu. Nah, berdasarkan teori kontrol dari William Glasser, itu Gaussen menyampaikan 5 posisi kontrol yang diterapkan seseorang guru Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol. Nah, untuk mendeteksi 5 posisi kontrol tersebut, kami coba jelaskan satu persatu. Posisi yang pertama, itu yang dimiliki sebagai seorang guru adalah posisi penghukum. Posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru, Bapak Ibu, dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Seseorang penghukum biasanya melontarkan pernyataan-pernyataan yang menyakiti disertai gestur menunjuk-nunjuk, menghardik, dan mata melotot. Biasanya kayak gitu, Bapak Ibu. Dampak posisi kontrol tersebut, murid dapat menjadi pedendam. Walaupun dia nurut pada saat itu, mungkin ada dendam di dalam dirinya. Juga ada pemberontakan dan penyalahan orang lain. Dampak lebih buruknya, murid akan mengalami keterpurukan mental, seperti lunturnya rasa kepercayaan diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Mungkin kita tidak sadari kita juga pernah di posisi penghukum ini, Bapak Ibu. Yang kedua, posisi yang kedua itu adalah pembuat rasa bersalah. Posisi guru ini akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Jadi membuat anak itu merasa bersalah. Ah, aku nih bodonian kayak gitu. Jadi dia ada rasa bersalah dalam dirinya. Apakah kita sering melakukan itu, Bapak Ibu? Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Tidak seperti dampak posisi penghukum, murid dapat menumpahkan segala amarah meskipun dengan cara negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba dapat meletus amarahnya, sehingga dapat menyakiti diri bahkan orang lain. Itu posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah posisi teman. Nah, apakah posisi teman ini adalah posisi yang terbaik? Kita baca dulu Bapak Ibu. Pada posisi kontrol ini, guru tidak akan menyakiti murid namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Perkataan-perkataan. Guru akan bersikap akrab. Nah, jadi ada keakraban di antara guru sama siswa. Kita kan sering Bapak Ibu, kok akrab nian kayak gitu sama siswa. Berkata ramah dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum. Jenaka, dampak posisi kontrol ini dapat positif dan negatif. Oh, ternyata posisi teman itu bisa juga negatif, bisa juga positif. Positifnya yaitu dapat menjalin hubungan baik antara guru dan murid. Sedangkan negatifnya akan memunculkan rasa ketergantungan murid terhadap guru. Di samping itu, murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Hal lain yang dapat timbul yakni murid akan berlaku baik hanya kepada guru tertentu dan akan berlaku semaunya jika bersama guru lain. Nah, sebenarnya dampak negatif dari posisi teman ini, jadi guru itu kalau diajarin sama siswa itu kalau diajarin sama guru yang ini kok nurut kayak gitu. Kirain diajarin sama saya kok tidak nurut. Nah, itu dampak negatif dari posisi sebagai teman ini Bapak Ibu. Dan itu yang tidak kita harapkan. Jadi kita harapkan murid itu sama guru siapapun dia akan tetap mematuhi guru tersebut.
tidak pilih-pilih guru. Nah, itu yang kita harapkan dari murid-murid kita, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada posisi pemantau atau posisi mengawasi, Bapak Ibu. Ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensinya dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Akibat dari posisi kontrol ini, murid memahami sanksi. Mereka paham dengan sanksinya yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib atau peraturan sekolah. Nah, posisi yang terakhir adalah sebagai manajer. Posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Jadi adanya kolaborasi antara guru sama murid. Ketika murid melakukan suatu kesalahan, maka guru tidak memvonis yang bersalah, tapi membantu murid tersebut memecahkan masalah yang dia hadapi. Dengan memosisikan diri sebagai manajer akan berdampak negatif bagi penguatan watak atau karakter murid. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, sekarang coba kita simak dulu ada videonya terkait dengan kelima posisi tersebut. Tes dulu suaranya kedengaran Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu tadi, posisi apa yang sudah dilakukan oleh Ibu guru tadi? Yang mau komentar boleh boleh tulis ketik di chat atau boleh open mic-nya juga nggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu. Bu Faiza mungkin. Saya cek di chat. Ada nggak Bapak Ibu? Ada yang mau berkomentar? Nah, tadi terlihat bahwa guru tadi ada melontarkan nadanya agak tinggi, yaitu ya agak sedikit marah melihat anaknya itu telat, yaitu mungkin dari sana kita bisa deteksi guru tersebut merupakan guru dengan posisi penghukum. Iya, benar sekali Bu Lia. Posisinya adalah sebagai posisi penghukum dan juga biasanya penghukum itu melakukan hukumannya atau mengeluarkan hukumannya itu secara spontanitas biasanya. Seperti tadi yaitu silakan keliling lapangan bola basket, padahal tidak ada hubungannya terkait dengan terlambat sama keliling lapangan bola basket. Biasanya tidak keterkaitkan Bapak Ibu. Dan kita menyadari kalau posisi kita di sini sebagai guru penghukum
harus segera insaf Bapak Ibu, harus segera berubah dan kita rubah menjadi posisi yang lebih baik lagi ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan yang kedua. Baik, Bapak Ibu, ini posisi ini menurut Ibu apa? Posisi apa? Ada yang mau komen? Atau ketik di chat juga boleh. Nah, tadi Ibu ini nadanya agak sedikit halus berkatanya. Dan ya, benar Bu, posisi merasa bersalah. Nah, tadi kan si Naren ini merasa bersalah sekali gara-gara dia nanti takutnya ibunya kena marah kepala sekolah, ditegur kepala sekolah dan sebagainya. Jadi Naren ini di posisinya merasa bersalah gitu ya. Jadi gara-gara saya ibunya tadi ditegur kepala sekolah. Nah, ini juga kurang baik Bapak Ibu membuat murid itu merasa bersalah gitu. Terkadang kita juga sebagai guru itu kalau lihat murid itu merasa bersalah itu terpuaskan gitu oh Ibu ya. Aduh, gara-gara kamu nih kayak gitu kan. Jadi merasa ada kepuasan sendiri gitu sebagai guru. Saya juga sering ini yaitu sebelum mengenal ini, sebelum belajar ini yaitu ada sedikit ada kepuasan batin ketika anak itu merasa bersalah, walaupun tujuan akhirnya menginginkan anak itu berubah ya Bapak Ibu, berubah menjadi lebih baik tetapi ternyata, itu suatu hal yang kurang baik sebagai seorang guru Bapak Ibu. Dan kita harus membenahi itu menjadi, lebih baik lagi, menjadi posisi yang seperti apa, mungkin kita lanjutkan dulu videonya. Tes tes.
Baik, kalau kalau yang ketiga Bapak Ibu, ini termasuk posisi apa dari video yang kita sama-sama saksikan tadi? Oke, ada yang mau komen? Boleh tulis di chat Bapak Ibu. Mangga, silahkan. Suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Oke. Bu Karmila videonya hilang. Oh, hilang videonya ya. Baik, kita coba saksikan sekali lagi. Tadi sampai mana ya? Udah agak jauh nih. Oh, ini video yang kedua ya, Bang? Ah, ini video yang ketiga, Bapak Ibu. Posisi yang ketiga. Nah, udah, bukan Mila sudah diulang. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apa yang diterapkan oleh Ibu guru tadi? Teman. Ya, ada lagi yang lain mungkin pendapatnya? Kenapa seperti teman? Jadi kita lihat tadi percakapan antara si Naren sama ibu gurunya itu kayak seperti teman saja ya, teman kayak gitu. Dan ini yang banyak disukai oleh siswa-siswa, tidak terkadang juga siswa SD, SMP maupun SMA juga pengennya itu sebagai teman kayak gitu. Dan tapi ini ternyata ada dampak negatifnya Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas dampak negatif di slide selanjutnya Bapak Ibu. Langsung ke posisi yang ke selanjutnya videonya. Kita simak dulu. Nah, Bapak Ibu, video yang terakhir, menurut Bapak Ibu apakah eh, itu merupakan sesuatu hal yang terbaik dari yang sudah kita saksikan sebelum-sebelumnya? Boleh kasih komentarnya Bapak Ibu dan posisi apa yang Ibu guru Naren tadi lakukan. Silahkan.
Bu Faizah mungkin open mic boleh. Yang mau komen silakan. Bu Munisa boleh. Oke, Bu Munisa lewat chat. Ya, karena guru mengingatkan kepada siswa tentang peraturan sekolah. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Nah, peraturan sekolahnya itu harus konsekuensinya kita sampaikan ke siswa bahwa jika mereka terlambat maka harus seperti itu. Konsekuensinya harus 20 menit tinggal kelas di dalam kelas dulu, tidak boleh istirahat. Nah, itu merupakan suatu kesepakatan Bapak Ibu, kesepakatan yang dibuat di awal dan kesepakatan itu harus dibuat dengan bersama siswa. Jadi siswa juga terlibat membuat kesepakatan tersebut. Jadi agar apa? Agar kesepakatan tersebut kalau kita ngomongnya tuh dulu namanya keyakinan kelas atau peraturan kelas Bapak Ibu. Tapi kalau sekarang bahasanya itu adalah keyakinan kelas, keyakinan kelas dan keyakinan kelas ini harus dibuat antara guru dan siswa. Jadi keyakinan kelas ini munculnya munculnya itu dari aspirasi atau serapan dari siswa. Misalkan kita tanya dulu, "Nak, bagaimana, agar kita tertib, kita disiplin?" Mungkin dari siswa, satu datangnya harus tepat waktu, Bapak Ibu. Nah, itu kita munculkan sendiri dari siswa, jangan dari guru, yaitu dari situ nanti kita sepakati antar siswa. Nah, itu namanya keyakinan kelas, dan keyakinan kelas ini harus disepakati oleh seluruh siswa. Video yang terakhir ini posisinya sebagai apa, Bapak Ibu? Apakah tadi teman sudah, kemudian penghukum sudah, kemudian pembuat merasa bersalah sudah, dan yang keempat yaitu pengawas ya Bapak Ibu, pengawas atau pengamat, dia sebagai pengamat. Jadi biasanya si guru ini melihat dulu peraturan sekolah, kemudian disampaikan ke siswanya seperti itu. Tetapi ini baik Bapak Ibu, baik, tetapi kurang sempurna. Kurang sempurnanya di mana? Karena tidak ada solusi dari si Naren tadi, bagaimana agar si Naren ini tidak terlambat sekolah lagi. Nah, itulah yang akan ditampilkan di posisi kontrol yang kelima, yaitu manajer. Dan ini diharapkan dimiliki oleh setiap guru ketika anak melakukan suatu masalah, maka guru itu membantu menyelesaikan masalah anak tersebut. Jangan hanya menyampaikan peraturannya saja gitu. Tetapi tidak dibantu kenapa anak ini terlambat dan bagaimana agar anak ini tidak terlambat. Kita coba lihat dulu videonya.
Nah, baik Bapak Ibu, inilah yang diharapkan bagi seorang guru, dari seorang guru. Jadi, tidak hanya mengingatkan konsekuensinya terhadap apa kesalahan yang telah dilakukan oleh siswanya, tetapi juga membantu siswanya untuk memecahkan masalahnya sendiri. Bukan kita yang kasih solusi, tapi kita tanya terus ke siswanya bagaimana dia untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan segitiga restitusi Bapak Ibu yang akan saya coba sampaikan selanjutnya. Bagaimana seorang guru harus memahami segitiga restitusi ini, menerapkan segitiga restitusi ini apabila menghadapi masalah yang ditimbulkan oleh siswa. Oke, baik Bapak Ibu. Kita lanjut dulu ya. Nah, nah, ini nih Bapak Ibu. Tadi ada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau dia penghukum itu biasanya kalau kamu tidak melakukannya awas. Nah, biasanya disertai dengan ancaman dan juga ada hukumannya. Oke, gitu Bapak Ibu. Dan ini bisa dilihat murid, meletakkan guru di luar, dunia berkualitas, nih kaitannya, "Ah, biar saja, nanti juga marah-marah lagi." Ini ya dampak negatif yang akan dirasakan oleh murid. Nah, ini, fungsi mungkin dia nurut pada saat itu Bapak Ibu. Nurut untuk apa? Untuk, menghindari hukuman yang kita berikan. Nah, ini merupakan kontrolnya dari luar. Nah, ini teridentifikasi gagal Bapak Ibu apabila, ketika anak itu disiplin, itu bukan dari dalam dirinya sendiri. Sama seperti juga pembuat rasa, bersalah, yaitu membuat anak itu merasa bersalah gitu. Misalkan sini ada kata yang keluarnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali," kayak gitu kan, membuat anak itu, "Bu, lihatlah Nak, ibu dem capek-capek nerangin," tapi karena itu juga sering saya lakukan Bapak Ibu, tapi dan berusaha untuk merubah itu menjadi yang lebih baik lagi. Dan posisi teman itu sudah baik, di posisi teman, tapi, masih dari luar. Disiplin dirinya itu masih dari luar, dari gurunya itu sendiri. Jika gurunya nanti berganti, itu masuk juga. Jika gurunya berganti, nanti berganti juga dia ke disiplinnya. Nah, dan ini terkait dengan yang baru saya sadari terkait dengan penghargaan Bapak Ibu. Sebelum ini, kami di kelas kami tuh ada kasih bintang-bintang dan sebagainya kayak gitu Bapak Ibu. Penghargaan itu dan itu ternyata memang tidak efektif ketika saya coba tidak pakai bintang lagi kayak gitu. Jadi motivasi belajar anak juga kurang gitu. Dan ada posisi pemantau, ini sudah baik posisi pemantau ini, tetapi masih kontrolnya dari luar diri anak itu. Jadi, yang terbaik itu adalah posisi manajer Bapak Ibu. Selain kita mengingatkan bahwa dia salah, kemudian kita juga memandunya untuk mencari, solusinya. Dan inilah, untuk, melaksanakan posisi manajer ini dibutuhkan yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Apa itu? Kita lanjut dulu ya. Nah, posisi kita sebagai apa selama ini? Coba Bapak Ibu renungkan, pikirkan, jika masih di posisi penghukum, coba dirubah menjadi pelan-pelan. Boleh juga ke posisi teman dulu misalkan, boleh kita rubah atau mau rubah langsung di posisi manajer juga boleh. Tapi sebaiknya dirubah langsung, memang tidak bisa, seperti membolak-balikkan telapak tangan ya Bapak Ibu, seinstan itu, pasti butuh proses dan kita coba lewati prosesnya itu dengan selalu mengubah diri. Lanjut. Nah, disiplin positif melalui segitiga restitusi di sekolah. Apa itu segitiga restitusi? Seperti ini. Nah, segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, bukan berarti kita mendukung mereka berbuat salah ya Bapak Ibu, tetapi kita berusaha untuk memperkuat karakter anak ini supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Lanjut. Nah, ini dia segitiga restitusi Bapak Ibu. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi distabilkan identitasnya dulu. Ketika anak itu, melakukan kesalahan jangan langsung kita ini ya Bapak Ibu caci-caci, caci maki kayak itu misalkan, "Ah, kamu bodoh," dan sebagainya, tidak tidak boleh seharusnya. Nah, apa yang kita lakukan, kita, stabilkan dulu identitasnya.
dengan kata-kata misalkan, "Nak, semua orang itu pasti melakukan kesalahan," gitu. Stabilkan dulu keadaannya, Bu. Jadi bukan membuat mereka berasa bersalah dan memang bukan mereka sendiri yang melakukan kesalahan gitu, ya orang lain juga melakukan kesalahan, seperti itu. Kemudian bisa juga dengan kata-kata, Pak juga dulu pernah melakukan kesalahan atau Ibu juga dulu pernah melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Setelah itu baru validasi kebutuhan. Nah, kemudian kita sampaikan validasi kebutuhan dengan kata misalkan, "Kamu tentu punya alasan, ngapa sih kamu melakukan kesalahan itu?" Kita validasi dulu kebutuhan apa alasan-alasan dia melakukan kesalahan tersebut, Bapak Ibu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk dapat apa yang kamu butuhkan? Itu boleh dengan kata-kata seperti itu. Kemudian setelah validasi kebutuhannya, kita tahu alasan dia melakukan kesalahan itu apa, kayak itu, baru kita munculkan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas. Nah, di sinilah butuhnya ada keyakinan kelas Bapak Ibu. Sebelum kita ngajar seharusnya di awal semester itu harus buat dulu keyakinan kelas, dengan anak ya gitu. Dan ini diyakini dan harus di apa, diikuti oleh semua anak. Ketika ada anak yang melanggar, kita keluarkan lagi, "Nak, sudah tahu kan keyakinan kelas kita apa?" Kayak gitu. "Kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar, Nak?" Kayak gitu. Kita tanyain aja ke anak, "Oh iya Bu, saya tidak, datang sekolah tepat waktu," kayak gitu. "Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa?" Nah, ini boleh juga menanyakan keyakinan. Nah, setelah selesai menanyakan keyakinan tersebut, baru kita tanya lagi Bapak Ibu, kita tanya lagi terkait pemecahan masalah. Menurut kamu bagaimana agar kamu itu tidak terlambat? Menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak berkelahi misalkan. Jangan kita langsung yang kasih, jawabannya, biar kita gali dulu dari anaknya, biar dia, berpikir dan biar dia memecahkan masalahnya sendiri, tetapi tetap dengan bimbingan kita, Bapak Ibu. Baik. Nah, ini adalah langkah-langkah penerapan segitiga restitusi yang tadi sudah saya jelaskan, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nih kata-katanya Bapak Ibu, tidak ada manusia yang sempurna, gitu kan. Pasti setiap orang melakukan kesalahan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan tadi, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru kayak gitu. Misalkan kamu, pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahannya gitu. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan, apa nilai yang ada kepercayaan di kelas, kita gitu yang telah kamu langgar misalkan. Kelas yang ideal itu seperti apa gitu boleh. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, boleh menanyakan perasaannya juga. Nah, setelah dari sini baru melakukan intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula. Nah, jadi tujuan semulanya tidak telat dan bagaimana caranya supaya tidak telat itu Bapak Ibu. Misalkan dia berkelahi dan tidak mau piket, bagaimana caranya supaya anak itu bisa piket ya. Dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif. Tidak konfrontatif ya Bapak Ibu. Nah, ini sepertinya. Apakah kamu ingin berbuat yang lebih baik? Ya, gitu. Nah, bagaimana caranya menurut kamu berbuat yang lebih baik? Ini pertanyaan-pertanyaannya, Bapak Ibu. Apakah yang kamu lakukan ini sesuai, Nak? Yaitu mungkin dia jawabnya, oh tidak sesuai, Bu. Nah, bagaimana kamu agar tidak mengulangi lagi apa kesalahan ini? Kayak gitu. Boleh nih kata-katanya. Oke, baik. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita ada buka sesi pertanyaan yang mau bertanya, kami persilahkan. Yang mau menanggapi atau berkomentar kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu. Tidak ada? Soalnya nanti materinya akan kami bagikan di grup Belajar Bahame ya Bapak Ibu. Semoga dengan materi ini eh, kita pelan-pelan merubah mindset kita sendiri
Atau Bu Karmila mau ditanyakan silakan Bu. Mhm, baik. Terkadang ya seperti itu Bapak Ibu, kalau kita mau disiplin gitu kan, disiplin, tegakin ke anak, tapi malah anaknya lapor ke orang tuanya gitu, dan orang tuanya tidak terima itu ya Bu ya, tidak terima. Nah mungkin, itulah tadi bagusnya di awal, Bapak Ibu, kita harus, buat dulu keyakinan kelas dan keyakinan kelas ini sudah disepakati antar siswa. Sesama siswa itu sendiri sudah disepakati bila perlu kita tempel aja di kelas kayak itu, keyakinan kelas tersebut dan itu, mmm boleh, silakan, Bu. Nah, itu mungkin bisa jadi, apa ya, semacam keyakinan kelas memang itu sudah dibuat bersama dan anak Ibu juga terlibat dalam pembuatan itu. Dan mungkin, selain itu, Bu Karmila ada juga mungkin terkait, FK forum forum, komunikasi antara sekolah sama wali murid dan itu mungkin yang kami lihat itu jarang ketika di SD ya Bapak Ibu, di SD negeri khususnya. Kalau di SD swasta itu, di sekolah kami yang lama itu ada forum guru dan wali murid namanya. Jadi sebelum tahun ajaran baru tuh ketemu dulu sama wali muridnya gitu, sharing dulu sama wali muridnya terkait dengan baik itu peraturan sekolah, keyakinan sekolah, dan sebagainya. Dan itu kalau ada komunikasi antara kita sama wali murid, insya Allah itu tidak akan terjadi. Dan kami di SD itu, Bapak Ibu, kalau ketemu sama wali muridnya memang anak itu bermasalah yaitu, malah wali muridnya nyuruh, "Pak kalau mau pukul, mau jewer, pukul aja Pak, jewer aja, nggak apa-apa," gitu Pak. Dan memang itu harus ada komunikasi antara guru sama wali murid, kayak gitu. Dan karena wali wali murid itu sebagai partner kita juga Bapak Ibu untuk, mendidik anaknya menjadi, generasi yang lebih baik. Itu Bu Milah, jadi satu memang harus disepakati dan peraturan itu bukan keluar dari guru Bapak Ibu. Kalau keluar dari guru itu namanya peraturan, tetapi kalau keyakinan itu dari dua arah, dari siswa dan guru berdiskusi dan kita sepakati bersama. Dan yang ketiganya harus ada komunikasi yang intens antara, wali murid dan guru. Seperti itu mungkin Bu Milah. Menurut saya atau ya sama-sama, Bu. Yang lain mungkin Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya lagi boleh, silahkan. Bu Lia ada yang mau ditambahkan mungkin? Bapak Ibu, Bu Lia ini adalah, guru SMK Negeri 3. Beliau ini dari Musirawas Utara dan partner kami juga, teman kami di CGP, Calon Guru Penggerak Angkatan 9. Bu Lia ada yang mau ditambahkan, Bu? Baik, mungkin yang lain mungkin yang ada mau ditanyakan silakan. Memang berubah itu butuh proses Bapak Ibu, tetapi harus ada niat untuk berubah. Kalau tidak ada mau niat berubah, ya sudahlah ngajarnya seperti seperti ini saja kayak gitu, maka, eee, ya tidak akan bisa berubah, tidak akan bisa menjadi, orang guru yang lebih baik lagi. Kalau tidak ada Bapak Ibu kita cukupkan mungkin untuk hari ini. Nggak ada ya? Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di forum seperti ini. Semoga forum ini memberikan manfaat. Belajar Bahamnya pada hari ini memberikan manfaat. Nanti filenya akan saya bagikan Bapak Ibu. Kalau ada yang kurang jelas yang saya jelaskan tadi boleh dibuka lagi filenya dan coba diterapkan dan coba lihat hasilnya Bapak Ibu. Dan saya sudah merasakan hasilnya. Silakan sendiri. Anak itu lebih lebih gimana gitu cobalah.
Coba saja. Oke Bapak Ibu, terima kasih mungkin kami tutup, insya Allah nanti kami rekamannya akan kami share juga di YouTube yang baru masuk dan sebagainya bisa bisa dilihat di YouTube, untuk pembelajaran kita bersama menjadi guru yang lebih baik lagi dan lebih profesional lagi. Saya cukupkan ya Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh yang mau live boleh silakan Bapak Ibu. Sama-sama Bu Ana. Bu Ana nggak ikut guru penggerak nih? Wah, udah hilang dia.